Ya, Jeng. Itu. Oh iya teman-teman, sama jangan lupa rename ya untuk akunnya supaya aku mudah nih untuk kenalan. Nah, kita juga ada teman baru nih, teman-teman. Ada teman baru yang akhirnya bergabung ke kelas kita pada hari ini. Nah, nanti ke depannya aku bakalan membimbing teman-teman semua untuk di Roblox Studio hingga ke lesson 32. Nah, hari ini kebetulan kita bakalan belajar bikin tanah atau alam. Wah, sekarang kita bakalan sculpting nih, cara bikin 3D-nya gimana, dan juga kita bakalan nyoba-nyoba nih, bikin berbagai macam bentuk ya. Kemarin kan kita ada kelas coding nih, ngoding-ngoding dikit. Nah, yuk yang udah siap boleh on cam, karena aku mau absen juga nih, untuk absen kehadiran. Karena, nah, wih, aku udah siap banget nih, seperti biasa ya. Sebentar, aku sambil data kehadiran juga. Oh ya, yang sudah hadir dan sudah siap untuk kelas, jangan lupa yuk dibuka akun Algonovanya serta disiapkan Roblox Studionya. Nah, kita bakalan main-main lagi di Roblox Studio seperti biasa. Nah, semoga ya, semoga nanti sampai pukul setengah tiga, kan kita kelasnya 90 menit, itu tersampaikan semua. Karena dikit, menurut aku materi hari ini tuh dikit. Lebih mengembangkan sama kita coba bikin satu map penuh. Dan itu bakal jadi sebuah karya. Oke ya? Nah, sip. Kalau gitu, tanpa banyak basa-basi, aku mau buka kelasnya dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di kelas Indo RB 261 Sunday pukul 1 siang Premium Graduation 2. Nah, ini dia. Seperti biasa, karena kita udah hadir semua ya, aku mau... This meeting Hmm, is recorded. ya, gimana? Yes? Meeting is recorded. Gimana? Ya? Meeting is recorded. Gimana? Ya? Waduh, waduh. Suaranya mantul. Tes, tes. Boleh di rename terlebih dahulu untuk akunnya. Di, oh, waduh, akunnya mantul suaranya. Boleh di setup terlebih dahulu untuk komputer dan juga laptopnya ya. Nah, aku mau coba share screen dulu. Nih, hari ini seperti biasa ada absensi. Nah, ini teman-teman, absensi kita hari ini. Sudah ada Didi, Klan, Alter, dan juga Dava. Nah, yuk, yang belum buka akun Algodavanya dibuka terlebih dahulu. Aku coba refresh. Apakah teman-teman sudah masuk semua nih untuk akunnya? Oke, tinggal Aklan. Tinggal Aklan nih. Nah, terus aku mau ngasih beberapa pemberitahuan tentang kurs Kak, pada sini. Ya, masuk. saya sudah masuk di akun. Kenapa tidak? Nah, sudah masuk ya ke akunnya. Coba aku cek lagi, Aklan. Sebentar, loading. Loading, loading, loading. Nah, udah hijau. Nice. Sudah hijau semua. Kita mulai ya kelasnya. Sebelum kita masuk ke kelas, seperti biasa kita bakalan refresh dulu. Refresh, refresh ya. Oke, sudah ada Dava. Halo Dava. Oh, boleh on mic, boleh on mic. Halo Kak. Halo. Halo. Salam kenal ya Dava. Ada Pak? Iya Kak. Oh, ini satu b ini boleh diketik. Aku pengen apa namanya? Boleh juga nih sama boleh di rename ya. Waduh, waduh. Suaranya mantul. Sebentar, aku coba bantu dulu deh. Coba yang akunnya satu b dia Jeng. Ini akun siapa ya? By the way. Kalau misalnya suara aku masuk, boleh dong di rename. Caranya itu klik yang titik tiga lalu di rename supaya aku bisa lihat nih akunnya punya siapa. Nantinya di akun ini aku coba bantu nih kendala mungkin dari kelas subkelas ya dan juga mungkin ada yang dari ekstra kelas. Nah, sebelumnya nih sebelum kita masuk.
Dava, aku mau tanya saya sedikit Dava. Nah, Dava kemarin kan melewati 3 pertemuan ya, di pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan 5. Nah, Dava udah dapet ini belum? Apa namanya? Kelas pengganti untuk di 3 lesson sebelumnya itu. Sudah? Belum. Untuk adminnya udah dihubungi belum? Yang aku kirim nomornya. Nah, sebentar. Aku kasih ini nomor adminnya kembali, Dava. Soalnya lumayan dan juga sayang sekali ya kalau misalnya pertemuannya itu tidak diikuti atau tidak diganti karena di dalamnya mungkin ada pembelajaran yang penting untuk menopang pembelajaran kita ke depannya. Jadi kayak mengejar ketertinggalan gitu, cuma di hari yang lain gitu ya. Nah, ini CS numbernya aku copy paste kembali. Aku kirim di grup lagi. Nah, ini ya. CS number. Nanti untuk Dava, aku boleh minta tolong ya, Dava. Aku kan udah masukin nih ke data extra class. Bentar, data extra class. Jadi datanya itu ada di sini. Teman. Nih, aku coba buka. Extra class. Nah, ini Miss Lesson. Nanti ada di sini nih, Dava. Tuh. Nama-nama teman-teman kita atau nama-nama kalian kalau misalnya sudah izin ke aku, misal izinnya itu kemarin ada yang dalam perjalanan. Nah, nanti back office-nya akun teman-teman nanti muncul di ini aku. Nah, nanti aku copy ya dari akun kalian. Terus nanti biasanya antara kalian kontak atau dikontak dari pihak CS. Nah, terus untuk mendapatkan ekstra kelas atau kelas pengganti, itu biasanya nanti aku kasih arahan. Silakan aku udah dapet hmm, alasan kalian izin, misal ya sakit dalam perjalanan atau lagi ada acara keluarga. Nah, nanti aku data di bagian operasional, aku masukin ke data. Nah, habis itu sama aku bakalan kasih ke nomor CS. Nah, nomor CS-nya nanti teman-teman boleh hubungi. Nah, di CS itu nanti kalian bisa diskusi. Misal kayak gini, dari CS, Kak, aku miss lesson ke 2, lesson ketiga misal ya. Kan di Dava ini lesson ke berapa nih? Lesson 3, 4, dan 5. Nah, nanti hubungi seperti itu ke operasional atau nomor CS yang tadi aku lampirkan. Nah, terus nanti dari CS biasanya akan dapat feedback ya, dapat feedback kalian. Nah, itu jadwalnya kapan dan dilaksanakan hari apa. Terus semisalnya nih, kalau misalnya waktunya nggak bisa gitu, nanti teman-teman bisa tuh diskusi, bisa nggak Kak kalau misalnya di hari Minggu jam sekian gitu loh. Jadi nanti kontaknya itu baik kalian. Oke, paham ya? Gimana dah Pak? Aman? Aman, mantap, sip. Kita lanjut. Kita lanjut, teman-teman. Hari ini kemarin kita udah belajar ya. Udah belajar tentang pakai yang namanya script. Script yang mana tuh Kak? Yang ganti-ganti objek itu. Masih inget gak? Masih inget gak? Alter dan juga ini nih. Aklan. Gimana? Masih inget gak? Atau lupa? Masih buat ganti nama kan? Yang ganti ini. Objeknya ganti warna. Betul. Warna dan juga tekstur. Bisa? Sama material kan? Heeh, betul. Yang material warna itu. Bisa kan? Atau mau aku ulangin caranya? Gimana? Bisa? Kalau nggak bisa, kabarin. Nanti aku bantu. Gitu ya. Jadi kemarin itu kita nyoba nih ya. Kita abaikan yang ini dulu. Kita kemarin belajar bikin sebuah objek. Objeknya itu seperti ini teman-teman. Nih, aku remind materi yang lalu. Langsung. Remind materi yang lalu kita bikin objek. Sebuah objek. Misal part 1 ini. Aku scale dulu. Set. Gak apa-apa kotak. Nanti kalau misalnya disentuh pun nanti dia ganti warna kok. Terus aku move agak naikin ke atas. Terus diangkor. Diancor. Terus diduplicate. Ceter. Nggak usah. Satu objek aja dulu. Objek ini kemarin kita belajar tentang pakai coding dasar. Coding dasar. Jadi ngoding itu banyak jenisnya.
Ada yang pakai script folder, ada yang langsung ke dalam objeknya codingnya. Nah, biasanya itu coding ini berkaitan sama ini loh teman-teman. Apa namanya? Pemanggilan konsep, memerintahkan objek, ataupun bisa kita bikin sebuah trap gitu ya. Nah, contoh kemarin, kita punya sebuah objek, dia itu kita kasih material bebas. Misal materialnya itu roof. Nah, terus si roof ini ku ganti warna juga menjadi warna biru, misal. Oh, tidak terlihat. Kita agak softin dikit. Nah, jadi warna pink. Terus, di dalam modul atau di dalam kursnya kemarin itu ya, di materi lesson kelima yang memperluas fungsional game menggunakan script ya. Itu ada scriptnya di lesson satunya. Nah, ini di nomor 1. Lesson 5 nomor 1. Set. Nah, di sini banyak tuh nanti isi-isinya. Ada script 1, script 2, kode warna, terus ganti transparansi. Nah, kalau transparansi mungkin jangan langsung di scriptnya. Kita bisa ubah sendiri di objeknya. Oke? Caranya gini. Diklik objeknya, di scroll di antara sini, di scroll ya bagian propertiesnya, terus kita cari yang bacanya transparansi. Transparan mana ya? Sebentar. Nah, ini dia transparansi. Kita klik, tarik. Set. Nah, tuh transparansi sendiri objeknya. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk ada chat. Apa nih? Maaf Kak, baru datang tadi habis minum obat. Oh iya nggak apa-apa Kak, aku nggak bisa buka kamera, tapi suara aku kedengaran nggak? Oh, coba by the way, dia yang ini bisa on mic? Sebentar. Bisa on mic? Bisa, Oh, Kak. Didi ya. Oh, Oh, Didi pakai 2 perangkat ya? Atau gimana? ah, Zoom-nya? maaf ini pakai Pakai? Kak, Kak, maaf ini. Soalnya Didi ada 2 nih di aku. Nah, ntar, Akunnya. ntar ya Bentar. Kak, soalnya ini satu, Heeh. itu satu Nih aku bantu pakai deh ganti laptop. namanya jadi Didi. Ntar ya Ah. Kak, aku live dulu. Oke, monggo monggo. Jadi Didi ada 2 akun. Oh, berarti tadi Didi ya. Makanya aku bingung kok ada 2 akun nih Didi ya. Oke, kita lanjut ya, guys. Kita lanjut. Kita lanjut. Hari ini semua kejar soalnya nanti di pertemuan kita yang lesson 10, bentar nih aku buka ya. Pelajaran lesson 10. Kita bakalan presentasi. Wih, presentasi. Nah, brief presentasinya itu simple sebenarnya. Kalian tinggal tunjukkan share screen, terus kalian cerita cara pembuatan mapnya itu kayak gimana, ya. Terus nanti aku bakalan tanya jawab ke teman-teman. Biasa ya kita bakal latihan presentasi juga nih di lesson 10. Nantinya setelah lesson 10 selesai, itu nanti di lesson 20 ketika kita presentasi lagi, nanti teman-teman tidak perlu aku pandu lagi. Jadi teman-teman nanti tinggal aku kasih brief. Brief kayak kertas catatan gitu. Nah, di dalam catatannya itu misal pertama kalian kenalan diri dulu, gamenya apa, terus presentasi sekian gitu, teman-teman. Nah, nanti kita latihan di lesson 10. Jadi nggak langsung aku kasih brief, teman-teman. Bakalan aku pandu cara presentasi yang baik itu gimana, terus menyampaikan materinya itu kayak gimana. Nanti aku bakalan pandu di situ. Ya, teman-teman. Oke, di lesson ke-10. Jadi kita udah mulai siap-siap nih dari lesson sekarang, lesson 6. Udah bangun-bangun si world-nya atau dunianya. Oke, kita lanjut dulu. Kita bakalan mengulas pembelajaran di lesson yang lalu, yaitu lesson ke-5. Lesson 5 menambahkan coding atau script. Nih teman-teman. Nah mungkin kita bakal mengulang lagi karena Dava sekarang sudah join nih. Nah kebetulan Dava sudah join nih aku kasih kasih pengetahuan gimana sih caranya nambahin coding di dalam sebuah objek. Nah ini dia. Pertama kita harus punya objeknya, oke? Dengan menggunakan part yang di dalam Roblox Studio. Setelah itu kita ganti color dan juga materialnya. Nah
Kalau misalnya teman-teman bagian UI atas ini ketutup kayak naik sendiri gitu ya, ketika kita ngarahin kursornya, itu tinggal diklik lagi aja kayak gini. Nanti dia bakal turun lagi. Kalau misalnya ada yang seperti itu. Nah, terus setelah kita punya objek, udah kita kasih warna dan juga udah kita kasih tekstur, sekarang saatnya jangan lupa objeknya di rename. Di rename jadi objek satu. Nggak apa-apa, rename bebas. Karena ini Kak, masih pewarnaan. Kak, Oke. Nah, kita lanjut. Kak, Ya, Dapak, silakan. boleh izin kamar mandi gak, Kak? Oh, boleh, silakan dong. Boleh dong. Nah, oke. Sambil menunggu Dapak, kita lanjut. Di sini, setelah kita punya yang namanya objek, terus kita tambahkan yang namanya script. Wah, nanti tampilannya seperti ini. Hello dunia, atau hello world. Nah, ini dia. Terus kita copy paste si script yang ada di akun Algonova. Set. Di copy, di paste di line 1 ya, bukan di line 2. Pastikan di line 1 atau di atasnya. Set, diklik aja yang di atas V. Nah, baru materialnya ini. Sekarang kita tambahkan yang namanya warna. Di copy, tekan shift, terus enter. Atau kalian bisa langsung enter di depan neon. Kata neon di enter saja. Set. Baru di V. Set. Nah, dia ada. Nah, karena ada cabang kayak gini, jangan takut untuk menghapusnya. Jadi kayak gini. Tuh. Jadi deh, script untuk mengganti warna dan juga mengganti tekstur. Terus kita play. Kita play. Terus kita injak. Set. Loh, nggak berubah dia. Oh, objeknya jatuh, cuy. Objeknya jatuh sebentar. Script. Enum game workspace button script object play. Green. Loh. Kenapa nggak bisa ya? Loh, Kak, menjadi kayak tidak bisa. yang Kenapa? angkor deh. Apa? Belum diangkor kayaknya. Udah diangkor sama aku. Skripnya malah nggak bisa lagi. Waduh, unik. Unik. Coba, kita buka lagi skripnya. Kemarin kayaknya bisa ya? Coba, kita ganti materialnya deh. Oh, alah. Sorry teman-teman. Namanya belum ku ganti. Button 1. Rename jadi button 1. Button 1. Nah, button 1. Nah, baru bisa nih. Oh, namanya belum aku input tadi. Lupa. Nah, sekarang baru bisa. Nah, terang banget. Hijaunya jadi terang. Waduh, cang jasa, euy. Nah, gitu ya. Itu cara buat mengganti material. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang nggak bisa nih? Gimana? Dava bisa? Coba dipraktikan. Apakah bisa? Boleh sambil di share screen. Nih. Kak, Boleh. Silakan. Kenapa tuh? tadi cara masukin skripnya gimana tuh? Oh, Sama coba di share skripnya screen. Sini gimana? aku pandu nih, biar Dapa makin pandai dan makin bisa nih cara pakainya. Kayak Nah, ke Roblox Studio. iya betul, pakai Roblox Studio. Tapi udah tahu kan ya cara pakai Roblox Studionya? Oh, ini login ke akunnya Dava. Login ke akunnya Dava. Nah, set. Oh, Didi belum join ulang ya? Oke, sambil nunggu. Set. Set. Wah, correct. Coba diulangi passwordnya. Sini aku pandu.
Tenang saja. Teman-teman bakalan aku perhatikan satu persatu supaya teman-teman aku harap bisa ilmunya tersampaikan. Kalau nggak bisa nanti bakalan repot ke depannya. Nanti ke depannya bakalan lebih banyak lagi skripnya dan itu macam-macam skripnya, cara penggunaannya, terus cara em, penambahannya gitu ya. Continue. Zilly Style. Wih, keren banget nih namanya. Zilly Style. Direct. Tapi akun Algonovanya bisa login, Dava? Bisa Kak? Bisa. Oke, coba kita buka dulu. Oh, loading. Aku apa ya? Loading, loading. Aku apa ya dibuka? Ini Roblox Studio-nya udah bisa masuk belum? Halaman Udah. Roblox. Udah, di aku nge-stuck nih. Nah, nih. Nah, coba pakai base plate. Tambah base plate baru. Scroll ke bawah. Nah, base plate baru. Nah, dicoba. Pakai base plate. Terus. Ini lebih enak lagi kalau pakai base plate. Nah, tampilannya enak nih, udah sama. Nah, coba Dava tambahkan part terus ganti materialnya sama ganti warnanya. Tambah part ya. Tambah part. Set, set, set. Nah, sekarang tambah part. Part dulu. Ah, iya, betul. Yang itu. Set. Partnya diganti materialnya. Cara ganti material di atas, dapat. Di sini. Loh, Nah, tuh. Tuh material dan juga colornya. Betul. Kak, cara nambahin skripnya gimana? Ini. Perhatikan layarnya Dapak. Nih, aku ajarin. Altair di share screen-nya Dapak nih. Oke? Diperhatikan ya, Altair. Nih. Ganti warnanya coba. Jadi warna bebas. Merah, coklat, bebas. Yang penting warnanya beda. Nah, terus. udah Kak? Dah. Dapak silakan naikin ke atas dikit si objeknya. Oh, Objeknya ke ini atas mana nih? sedikit. Ini. Pakai move. Oh, dikit aja. Jangan terlalu tinggi. Habis itu diangkor. Biar gak nempel ke tanah dia. Karena script yang kita pasang ini adalah script tempel. Jadi kalau misalnya dia Udah menyentuh Kak? sesuatu dia berubah warna. Agak jauhin dari spawner. Agak jauhkan dari spawner. Dikit aja. Geser. Kita panjangin dikit. Ah, Yang dikit. Jangan terlalu jauh dari spawner. Karena nanti udah kita Kak? injak dia. Nah, oke. Udah diangkor. Udah di Udah Kak? situ. Nah, sekarang tambahkan script di partnya. Klik tanda plus bener. Nah, terus sekarang dapat pergi ke akun Algonovanya yang tadi kursus. Nah, buka yang lesson nomor Eh, 5. Terus nomor 5. Nah, nomor 5. Nomor 5 klik yang nomor 1. Nah, ini copy paste semua. C di V. Nah, print hello world-nya dihapus, tempelnya di atas di nomor 1 skripnya. Nah, betul. CTRL V. Apa ini nih? apa nih? Oh, di Z, di Z. Di Z. Terusnya Kak? CTRL Z. Dihapus dulu. Soalnya error nih nantinya. Terus. Nah, sekarang balik lagi ke akun Algonova. Ini Kak. Akun Algonova yang di copy paste atau di copy paste dari sini aja. Soalnya tadi yang atas ke bawah. Yang atasnya ke bawah tadi tuh. Udah nih Kak? Kalau sudah di copy paste ke tempat yang tadi. Soalnya tadi tuh di atas tuh ada bacaan script untuk mengubah bagian. Nah, sekarang di V. Oh, CTRL V. masih ada. Wah, masih ada ya. Sebentar. Sebentar ya.
Aku bantu Dapa ke skripnya deh. Tunggu. Kak, kok aku nggak bisa pas ini copy? Nggak bisa di-copy. Iya. Oh, wait. Aku kopikan saja skrip aku ke kalian di kolom chat Zoom. Nih, di chat Zoom ada chat aku, teman-teman? Belum. Belum? Belum muncul? Sudah muncul? Oh, udah. Nah, yang di Zoom itu di copy paste Semua tuh Kak. apa? Semua. Iya, semua, betul. Dari function button sampai ke connect button 1. Oh bisa. Oke, soalnya pas kita copy paste ini punyanya Dava cuma sampai touch doang. Connection button satunya nggak muncul. Dihapus dulu skripnya yang di layar ini, baru ditambah sama skrip baru. Set. Tuh, soalnya Masih line-nya nggak merah bisa dia. ya, Kak? Keta- Nah, coba V. Nah, tuh bisa sekarang. Nah, sekarang aku kasih contoh buat Dapa sama buat Altair juga nih. Perhatikan di bagian ini. 1, 2, sama ini 3. Nah, ada ya, ada 3 itu lingkaran aku. Nah, gini, aku kasih penjelasan dikit. Jadi, kalau yang atas itu, yang bagian button 1, itu adalah nama partnya. Nah, Dava, silakan rename nama part ini yang ada di Explorer, ganti jadi button 1. Yang ini nih. Nah, yang itu di rename jadi button 1. Di rename. Cara rename bukan gitu. Jangan klik. Nah, rename. Jadi button 1. Samain namanya. B gede. B gede. B-nya huruf gede ya. Button 1. Hai Kak, baru datang. Oke, Didi. Kak, kok masih nggak bisa? Masih nggak bisa? Nah, tunggu. Loh, coba. Kok ada 2 Bisa. script ya? Sebentar. Ini kamu ke ini ya, Dava? Apa namanya? Ke copy ya? Coba kamu klik yang bagian ini, Dava. Sama bagian ini nih. Hah? Nah, itu dia. Rename-nya bukan di situ. Rename-nya yang kosong ini nih. Kotak kosong. Di situ. Namain jadi button 1. Klik kanan objeknya. Nah, di rename. Jadi button 1. Bukan pakai tanda plus ya. Nah, betul. Terus yang button satunya yang di atasnya itu baru dihapus. Nah, yang itu di delete, yang atasnya. Habis ini kita ke Altair. Coba di play. Coba di play. Bentar. Kita cek yang punyanya Dava. Wait. Loading. Nah, coba arahkan ke bagian si material tadi. Nah, itu. Coba didekatkan. Bentar, loading. Nah, berubah warna dia. Tuh dia? Nah, oke. Tapi Dapa sekarang tahu cara buat ganti warnanya bukan hijau dan juga materialnya diganti? Tahu? Oh, nggak tahu. Oke, boleh di stop. Aku kasih Bukan sedikit Kak, ganti skripnya Kak. Kan skripnya. Nah, sini aku ajarin bentar. Boleh gantian share screen-nya aku? Boleh? Nah, nih aku ajarin buat Dava nih. Sama juga buat Altair nanti. Nah, perhatikan di sini dulu, teman-teman. Nah, kita udah punya objek terus udah kita ganti juga namanya jadi button 1. Nah, terus teman-teman,
Di sini perhatikan halaman skripnya sekarang. Nah, kita kenalan dulu sama fungsi-fungsi yang ada di skrip. Nah, di sini kita perhatikan nama yang bacaannya button 1. Nah, ini dia. Yang ini itu skrip buat manggil nama partnya. Misal, partnya ku ganti deh jadi Asep. Tuh. Yang ini ku ganti juga jadi Asep. Ini jadi Asep. Nah, si Asep ini adalah nama partnya yang ada di sini. Nah, si partnya juga harus disamain. Asep. Misal kalian si apa namanya? Si nama partnya itu udah keburu kalian rename. Gitu. Karena udah keburu kalian rename duluan, jadinya yang bagian sini juga jangan lupa di rename. Gitu. Kalau misalnya kalian gak mau repot, tinggal samakan aja namanya. Jadi button 1. Gitu. Nah, ini fungsinya buat ngebaca kalau objek yang lagi kita tempel script itu adalah beliau, part ini, dan bukan part yang lain. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, terus cara buat ganti materialnya itu kalian isi di sini. Ini ganti material. Kan neon. Terus pengen tahu nih ada material apa di dalam Roblox Studio. Kalian tinggal klik part. Terus kalian scroll. Cari yang namanya material. Mana ya? Setahu aku di atas. Nah, ini dia. Material tuh. Kalau diklik, dia ada banyak. Di sinilah kalian cari materialnya. Mau material apa? Nah, tapi saran aku jangan sampai kalian klik di sini. Tapi kalian cuman sebagai referensi nyari nama material. Gitu ya. Misal mood, neon, plaster, plastik, rock, terus ada salt, terus apakah ada lava? Bentar. Ada glass nih. Sand, sandstone, wood. Coba ku ganti jadi snow. Misal jadi snow. Di sini aku ketik snow. Bentar. Tuh, snow. Nah, terus untuk ganti warna, kita bisa ke akun Algonova di sini di lesson 5. Di bagian script tadi itu di arah kanan ada kode warna. Nah, 1 2 3. Kalau yang ini adalah script yang udah kugabungin tadi, jadi diabaikan aja. Nah, ini kode warna. Kode warnanya dan kita copy paste siapa si namanya. Misal pengen warnanya itu warna ungu. Berarti namanya adalah black, reddish, lilac. Kita copy, taruh di tengah sini. Nah, tanda petiknya perhatikan, jangan sampai hilang. 2 tanda petik di atas lime green-nya. Kuvi. Black, reddish, lilac. Coba aku ketik aja deh. Black, reddish. Nah, ini dia. Set. Bright. Reddish, lilac. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kita play. Dia sudah bisa berubah nih warnanya. Tuh. Materialnya snow. Cuman yang warnanya karena mungkin terlalu full ya sama si apa namanya materialnya jadi dominan dia. Nah, coba kita ganti dulu warnanya. Warnanya kita ganti dulu, mainin di scriptnya. Reddish, lilac. Coba di play. Karena snow kali ya. Jadinya materialnya warnanya beda. Nah, tuh dia. Jadi nyatu. Black, reddish, lilac. Tuh. Reddish, lilac, ungu. Materialnya snow, si putih. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa, Kak. Oh ya, Udah Altair, bisa. silakan. Aku udah bisa. Udah bisa. Wah, mantap. Sip. Udah bisa semua? Udah.
Udah bisa semua ya? Oke, mantap. Kita lanjut materi hari ini. Materi hari ini tidak terlalu banyak ya, karena kita lebih ke praktikum. Lebih ke praktik, menambahkan beberapa objek. Sebentar. Aku balas pesan teman-teman dulu. Sebentar. Oke. Nah, hari ini kita bakalan masuk ke ciptakan dunia Anda sendiri dengan menggunakan landscape dan juga tanaman. Nah, di sini kita bakalan pakai salah satu fitur di Roblox Studio yang namanya Terrain. Oke? Yang namanya Terrain. Nah, sebelum kita masuk ke situ, aku pengen ngasih kalian ini dulu, gambaran arsitektur landscape. Pakai Pinterest, biar mudah. Nah, aku pengen nanya ke teman-teman. Kalian tahu nggak apa itu landscape? Kalian tahu? Apa itu landscape? Oke, tidak tahu ya? Oke, aku jelaskan. Landscape itu, nih di share screen. Landscape itu adalah sebuah alam atau tanah ya yang kita injak. Dia itu kayak bioma, temanya beda-beda. Contoh, kalau misalnya aku nyebut bioma salju, itu berarti temanya tentang musim dingin. Musim atau winter. Winter bioma. Nah, kayak gini. Kalau kita bicara winter, terus ada lagi selain winter. Misalkan robotik. Oh, robotik fantasi art. Ini aja. Bioma robotik. Atau biasa disebutnya city. City aja. Biomanya itu biasanya kayak gini nih. Kota-kota modern. Terus banyak neonnya biomanya. Dan dia itu jalannya lebih smooth. Misalkan kita bicara tentang si dunia robotik. Terus kita ganti lagi biomanya. Bioma landscape gurun. Sand. Atau desert. Desert. Nah, berarti temanya gurun nih. Kalau pengen bikin gurun-gurunan, kalau pengen bikin temanya Arabian Night, ke timur-timuran. Nah, itu nanti biomanya tentang si gurun ini. Nah, terus ada biomanya atau si landscape-nya, modelannya mirip kayak lava. Nah, gitu ya. Jadi landscape itu kayak lingkungan. Lingkungan yang bakalan kita buat di dalam Roblox Studio. Nah, ini adalah tugas yang bakalan dipresentasikan di lesson 10. Jadi kita bikin sebuah bioma. Contohnya. Aku punya contoh, kita bakalan bikin bioma seperti ini. Aku tutup scriptnya, flashnya juga, no. Aku kasih contoh. Output di lesson 10 itu adalah sebuah bioma, lingkungan, temanya itu bebas nanti itu. Terus kalian buat serapi mungkin. Nggak terlalu rapi tidak masalah. Yang penting ukuran, terus kalian tambahin apapun, biar seperti ini teman-teman. Nih, tuh. Jadinya seperti gini nih outputnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sedang. Nah, kalau dari atas kelihatan ukurannya. Kotak. Terus aku temanya ini Jepang. Culture-nya atau landscape-nya. Tuh, forest, ada bangku, taman, rumah tradisionalnya. Nah, pertama itu tidak langsung bikin semuanya, tapi satu persatu. Per tiap kelas atau per tiap pertemuan. Nah, sekarang kita bikin dulu nih si tanahnya dulu atau si landscape bawahnya dulu. Kita mau temanya seperti apa? Oke, sebelum itu ada pertanyaan? Paham? Ada, Kak. Sudah? Paham. Ada. Ada. Apa tuh Didi? Tapi aku pernah lihat yang game kayak ada lebih dari Seperti itu. Judulnya apa? lebih nanti Nanats in the Forest.
Boleh diketik 19, di chat Zoom. 9, Coba nanti aku copy paste tulisannya seperti apa tuh? Tulisannya ada game juga nih tentang bioma. Terus aku pengen kasih lihat nih kalau ada game namanya Valheim. Aku mainin. Oh, main. Ini 99 Night in the Forest. Oh, kayak The Forest ya dia. Coba kita cek. jadi itu kayak nanti playernya di spawn di hutan. Hah? Terus kalau makin nge-explore lagi, Hah? nanti makin banyak biomanya. Nah, Oh, itu gamenya Roblox. game Roblox ya. Wih. Nah, iya kayak gitu. Oh iya, dia ganti-ganti ya biomanya. Betul. Oh iya, ganti-ganti. Tapi temanya hutan. Nah, ada yang ini ya. Tema Black. Dia bisa ganti ke map winter nggak? Itu setiap kita Hah? satu kak itu kan gamenya tentang survive Kak. Mm-mm. Survive? Jadi di game itu tuh ada kalau nggak salah 5 biom. Nah, 2 biom itu tuh yang pertama bioma apa bioma cave biom apa cave bioma itu tuh kayak gua gitu. Hah? Kayak gua, betul. Habis itu ada mini bioma itu kayak buat peri-peri gitu loh ceritanya. Oh, fantastik. Oke. Nah, berarti udah kebayang. Ya. Nah, Terus oke, mantap. Jadi udah kebayang. Yang lain gimana? Bicara tentang bioma atau lingkungan, landscape. Nah, itu adalah bioma atau tema. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum Oke, ada. tidak ada. Mantap. Sip. Kita lanjut. Jadi, hari ini aku mau minta teman-teman membayangkan kira-kira bioma apa atau arsitektur atau landscape tema yang bakalan kalian buat. Misal gini, satu aja yang terbesit di pikiran kalian. Misal Didi tadi pengen bikinnya kayak gamenya di Roblox. Aku nyebutnya gimana nih? 99 Night in the Forest atau 99 Night in the Forest. Nah, ini bisa jadi pacuan kalian nih, bikin si biomanya. Tuh. Kita pikirkan dulu nih, kira-kira apa yang pengen di-create atau pengen dibuat ya. Misalkan pengen buatnya itu temanya dasar laut. Atau temanya itu pengen goa, survival. Nah, atau temanya itu mau lebih ke fantasi, dunia peri. Peri, terus ada mungkin yang winter, ada Sinterklaas gitu ya. Nah, ini dia, landscape tata letak umum suatu area. Jadi suatu area bioma paling mudahnya. Wah, biasanya sering disebutnya bioma ya. Aku juga di Valheim disebutnya bioma. Kalau misalnya untuk si landscape. Tuh. Nah, kita bisa bikin objeknya itu jadi bioma nih, guys. Teksturnya, terus bikin lavanya, bikin gunungnya. Nah, itu kita bisa tambah-tambahin nantinya di dalamnya. Yang penting kita kepikiran dulu. Satu aja ide, oke? Sambil materinya berjalan, kalian pikirkan satu ide kira-kira mau bikin temanya seperti apa. Landscape-nya itu mau lava, mau snow, forest, dipikirkan dulu. Nanti untuk cara bikinnya aku kasih briefing lagi, oke? Udah kebayang? Sudah kebayang semua? Atau masih belum? Udah, oke, sip. Kalau sudah semua, kita lanjut. Kita udah kebayang apa yang misalnya kita pengen buat. Nanti aku ajarin tekniknya. Nah, untuk hari ini, kita cukup, ingat ya, cukup bikin tanahnya aja. Tanah dan juga mungkin teman-teman pengen tambahin part-part lain kayak batu, kayak pohon. Itu boleh ya kalau sampai situ. Sampai situ dulu. Bangunannya nanti dulu. Pokoknya alamnya dulu nanti yang teman-teman buat. Batu-batuannya, pepohonannya, atau kalau misalnya di Kutub Utara biasanya banyak gunung-gunungnya. Nah, gunung-gunungnya nanti teman-teman buat. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Hari ini yang bakalan kita pakai di lesson hari ini
itu adalah tentang memakai editor atau terrain di dalamnya. Misal, aku tutup dulu, ini berat. Aku pakai base plate. Gini, aku nanti kasih saran ke teman-teman cara bikinnya supaya mudah dan juga cepat praktis. Ada dua cara untuk membuat sebuah bioma atau lantai yang tempat kita bakalan bikin objeknya. Oke, langkah pertama kita buka halaman yang namanya home, terus pergi yang namanya terrain. Set. Terrain ini ada dua jenis. Ada Create yang memakai versi generasi atau generator. Jadi dia itu kayak kita klik sekali, nanti mapnya ke generate sendiri, otomatis. Ini teknik untuk otomatis, pakainya generate. Caranya, kita klik dulu salah satu, pengen bikin biomanya tentang apa? Arctic, dunes, canyon, lavascape, water, mountain, hill, plain, marsh, lain-lain. Nah, itu tinggal kalian pilih salah satu aja. Misal aku pengen plain. Set. Nah, kalau udah diklik kayak gini, kalian arahkan mouse-nya ke tengah. Mana ini? Nah, ini dia. Nanti dia muncul seperti ini, guys. Ukurannya memang besar, harus besar. Kalau kekecilan, nanti dia nggak mau ngegenerate, jadi harus besar. Tapi jangan terlalu gede juga, kasihan ke laptop teman-teman. Jadi bisa dikecilkan dikit. Set, set. Cara kecilkan, kalian klik yang ini nih bola-bolanya. Itu untuk nge-scale. Kalau untuk move, itu pakai tanda panahnya, ditarik gini. Nah, jadi dikira-kira ya, mau seluas apa, sebesar apa, dikira-kira. Ini aku kira-kiranya gimana ya? Coba dulu. Nah, misal seukuran segini. Ya, misalkan ukurannya segini. Terus sekarang kalau misalnya udah, aku generate. Baru muncul dia, seperti ini. Tuh. Muncul ya. Nah, terus aku Z. Itu untuk menghapus. Kita ganti ke yang lain. Ups, blendnya satu. Nah, tuh. Water. Z. Kita ganti ke hills. Munculnya gimana nih? Nah, ini dia. Kalau misalnya, teman-teman, lihat, perhatikan baik-baik. Kalau kecil, dia memang kagak ke-generate banyak. Jadi cuma sebagian doang. Kita klik semua deh. Water, mountain, hills, plants, marsh. Terus kita besarkan. Set, set. Agak dibesarkan aja. Tapi jangan terlalu tinggi. Agak tinggi dikit. Nah, baru kita generate. Muncul semua dia baru. Tuh. Semua biomanya muncul. Ada yang pasir, ada yang yang air gak ada nih. Berarti kurang luas. Biasa seperti itu kalau pakai generate. Nah, tapi generate ini kalau misalnya teman-teman kesulitan pakai alat yang namanya sculpting. Nih dia. Alat berikutnya. Gitu ya. Ini cara mudah atau cara cepat kalau pengen permukaannya itu rata dan itu kita nggak perlu kayak bikin satu persatu. Satu gitu loh. Oke? Aku clear dulu. Nah, aku ulangin. Cara untuk memunculkan fitur tadi, itu caranya kalian pergi ke yang namanya terrain, set, terus generate. Nah, jangan lupa apa? Ininya disesuaikan dengan ukuran teman-teman. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar nantinya apa? Berat gamenya. Nah, simpel saja. Oke, habis itu aku mau kenalin ke kalian untuk yang edit. Nah, sebelum aku lanjut ke yang edit, yang generate ini ada pertanyaan? Ada? Atau masih ada yang bingung cara untuk nambahin terrainnya? Aman ya? Aku harap aman. Kalau misalnya nggak aman, langsung resign atau on mic. Nanti aku ulangin. Coba dibuka Roblox Studionya, terus cek apakah semuanya sama. Ada terrain, generate, ada ya.
Oke, ada semua nih. Nah, langkah berikutnya. Perhatikan lagi ke layar aku. Kita bakalan pakai yang namanya edit di samping create. Tuh, yang generate-nya aku matiin dulu. Terus kita klik yang namanya edit di samping create. Set. Nah, tombolnya udah berubah nih. Aku menyarankan buat teman-teman di sini ya, terutama yang kalau misalnya si halaman ininya kekecilan. Nih, misal segini nih. Itu tinggal kalian tarik aja sampai kursor kalian berubah. Klik kiri tahan, tarik ke kanan. Biar apa? Soalnya nanti kita ada bacaan-bacaan lain di bawahnya, ada pilihan. Nah, terus kita bakalan ada banyak fitur di sini. Contohnya select, transform, see level, fill, dan juga draw. Ini cara mainnya kayak kita kursus desain grafis. Ya, ada pertanyaan? Edit kencing boleh. Apa? Edit kencing. Dibikin, aduh suaranya kecil, sorry. Aklan, boleh diulangin? Buang air kecil boleh. Oh, boleh dong. Silahkan. Kok jadi gini? Jadi gimana tuh? Jadi kayak apa ya? Batu-batu panas. Batu panas. Oh, coba share screen. Kayaknya kamu pakai bioma lava nih. Aku berpikirnya kamu pakai bioma lava nih. Coba di share screen. Hmm. Tapi nggak ada batu-batunya, Kak. Nggak ada batu-batunya. Coba. Oh, waduh, besar sekali. Coba di zoom out. Oh iya, gede banget. Oh iya. Ini terlalu ceper, terlalu tipis. Agak dinaikin lagi nanti. Di Z dulu, di Z dulu. Di CTRL Z. Atau caranya biar mudah Dava. Udah Nah, nih. dinaikin lagi dikit bentuknya. Agak ditinggiin. Bukan dinaikin gitu. Diluasin ke tingginya. Pakai Y. Kliknya yang bulat. Bukan yang panah. Yang hijaunya diklik tuh yang bulat tuh. Ada kan bulatan? Nah, ditarik ke atas. Nah, betul. Naikin lagi terus. Op. Ketinggian. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. Nah, coba di-generate lagi habis itu. Kok ini Kak, besar aku banget? Hah? Sebentar Besar. ya. Punya Dava dulu. Nanti gantian ke Didi. Nah, coba habis itu generate. Oh, jangan terlalu ceper. Dinaikin aja nggak apa-apa. Nah, itu kan ketipisan. Naikin aja ke atas. Agak ditinggikan. Ini nggak? Nah, coba di-generate. Nah, tuh baru ada. Ya kan? Tadi itu kurang tinggi biasanya. Oke, bisa ya? Kok airnya nggak ada ya, Kak? Kurang lebar ya? Nanti iya biasanya kurang lebar kalau air. Terus kalau misalnya nanti nggak ada wujudnya ya, nggak ada gunung-gunungnya, tinggiin lagi aja. Dicoba-coba dulu sama Dava. Nanti kita masuk ke bagian edit. Oke? Aku bantu stop share screen-nya Dava supaya nggak berat nih laptopnya. Nah, sekarang Didi tadi gimana? Ada pertanyaan? Kak, kalau mau bikin misalnya jadi gunungnya jadi lava atau gunungnya jadi ada snow-nya gitu, itu aku udah coba tapi pas di combine malah saljunya cuma di bawah aja. Saljunya cuma di bawah aja. Berarti kita edit si langitnya biar bersalju. Kalau misalnya temanya lava berarti nanti si langitnya kita ubah jadi merah. Oke, itu nanti aku ada saran lain. Tapi tadi Didi udah bisa pakai yang generate itu untuk tanahnya dulu. Udah, Kak. Udah, oke, mantap. Sampai situ dulu. Nanti kita lanjut. Kak, aku punya pertanyaan, Kak. Apa tuh Altair? Silakan. eh Kalau kita mau kayak nge-spawn pohon batu, itu di spawn aja kan? Iya, di spam Ke di toolbox. apa? Spam aja. Mau tambahin Hmm. bebatuannya manual, dipindah-pindahin gitu. Oke, udah ya. Ada pertanyaan lain? Kak, saya udah jadi nih. Udah jadi. Oke, mantap. Nah, sekarang kita lanjutin. Boleh? Kita lanjut dulu biar mudah. Oke. Kita lanjut dulu. Tadi kita langkahnya emang
pelan-pelan langkahnya. Karena kalau misalnya langsung set 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 set, wah, aku takutnya teman-teman bingung dan pusing. Oke, teman-teman, kita step by step. Sekarang, tadi kita pakai yang namanya create, biar itunya permukaannya rata doang. Tapi kita juga bisa bikin pakai edit, terus pakai draw. Klik draw-nya. Nah, di sini save-nya kayak kalian bikin ini. Tuh, batu bata. Ini aku pakai yang batu bata. Waduh, kok dia balik lagi? Ntar, aku clear dulu. Hmm, Oke. Nah, di sini aku kenalan dulu nih buat teman-teman ya. Di sini ada brush size ukuran yang bulat-bulat ini nih yang tengah aku kecilin nih. Jadi segini. Tuh. Jadi kecil dia. Bisa nggak digedein, Kak? Bisa. Tuh. Wow. Jadi gumpalan bola. Panjang kali, Wak. Set. Tuh. Terus aku kecilin lagi. Itu pakai brush size ya. Oh. Set. Nah, sekarang kita bisa ganti materialnya. Misal air. Tuh, realistis banget kalau air. Kalau misalnya tadi kan pas kita generate air nggak ada air, tambahin air aja. Tuh. Ini nambahin manual, pakai yang namanya draw. Gitu ya. Terus Kak, bisa nggak ngeratain atau kita menghapus si sudut-sudut ini? Bisa. Tapi nama toolnya itu adalah smooth. Set, smoothnya aku tambahin. Nih, menghapus tuh sisinya. Nah, hapus ya, teman-teman. Tuh, pakai smooth buat menghapus sudut-sudut yang teman-teman nggak perlukan atau misalnya terlalu kasar nih yang di sana. Nah, misal ini nih kayaknya kurang bagus nih yang bagian ini dihapus tinggal hapus. Pakai apa? Smooth. Tombol smooth. Nah, kayak gini. Tombol smooth. Set. Tuh, terus ada yang kayak gini. Kita ratakan. Set, kita ratakan. Nah, strength-nya bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Kalau strength-nya gede, dia langsung kehapus semua. Tuh, langsung kehapus semua. Kalau strength-nya kita agak mulusin dikit, segini deh. Dia akan mengikisnya pelan-pelan. Tuh, ya. Terus ada brush size. Itu adalah ukuran penghapusnya. Tuh. Set. Lebih mulus lagi, no. Untuk menghapusnya. Nah, air ini bisa berenang nggak? Lihat ya. Aku play. Perhatikan nih, teman-teman. Udah langsung berenang tanpa harus di-coding. Langsung berenang dia tuh. Nah, misalkan pengen bikin bioma laut bisa tuh nanti. Nah, gitu ya. Itu cara pakai. Oke, kita lanjut. Nah, aku ada tips and trick nih. Tips and trick kita gabungkan generate dengan si edit. Aku clear dulu alternainnya. Aku pengen generate ukuran mapnya segini. Kecil. Set. Ukuran generate segini. Kecil. Terus aku cuman pengen pakai yang namanya mountain. Mountain. Terus aku generate. Misal ini mah. Nah, setelah udah aku ke edit. Sekarang aku pakai yang namanya draw untuk meratakan si objeknya. Objek-objek bebatuan yang ada di sini. Caranya, aku pilih materialnya misal snow atau glacier. Terus aku geser. Sebentar. Pakai pen. Tuh, meratakan objeknya. Ini pakai lava. Terus pakai snow bisa nggak, Kak? Kita coba. Tuh, jadi snow. Tanahnya. Set, set, set. Permukaannya jadi rata tuh, jadi snow atau salju. Nah, ini cara yang aku pakai tuh pas bikin mapnya kemarin. Ya, tadi aku tunjukin.
Tuh, snow. Jadi kalau paint itu kita ganti tekstur yang ada di si terrain atasnya. Oh. Terus bisa nggak ganti lagi jadi air? Coba kita ganti jadi air. Tuh. Set. Jadi air. Nah, kita play. Kalau ini lebih enak lagi. Tuh. Kak, Ya, masuk. aku mau bikin jadi air tapi jadi air sama salju gitu tapi kok malah jadi lava. Jadi lava. Oke. Aku stop punya aku. Coba kita cek punyanya Didi. Coba. Boleh share screen, Didi? Pakai base plate. Nah, oke. Caranya pakai cara aku tadi, Didi. Ke edit. Klik edit. Heeh. Terus pakai paint. 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 Gambar. Nah, diklik. Scroll ke bawah. Materialnya diganti. Jangan lupa ganti materialnya. Di scroll ke bawah. Ayo, scroll yang mana? Ayo. Scroll di sini, Didi. Betul. Ke bawahin. Klik lagi pennya. Terus scroll ke bawah. Tuh ada. Nah, caranya Didi, silakan coba digedein nih layarnya. Ditarik nih di sekitaran sini nih. Nih, coba ditarik yang sekitaran situ tuh. Biar nanti si panahnya berubah kayak gini nih, Didi. Biar yang ini lebih enak nih. Nah, up. Nah, tuh kelihatan kan materialnya jadi enak. Angle materialnya. Nah, sekarang coba Didi ganti materialnya jadi snow, jadi snow. Diklik snow-nya. Ini masih grass. Snow. Nah, ice atau glacier, boleh. Klik sekali. Mana? Belum keklik ini. Nah, Oke. cap cip cup kembang kuncup. Nih, Nah, glacier. Terus. Set. Tuh, berubah kan permukaannya? hmm, Nah, gitu asik ya. Kak. Oke. Ada yang bertanya lagi selain Didi? Ada? Bisa? Kak, Oh ya, dapat. Silakan. nambahin pohon itu gimana tuh, Kak? Nah, oke. Itu Kayak langkah biar selanjutnya. Yang penting, realistis gitu, Kak. yoi, aman itu, gampang. Nanti aku ajarin. Slow, dapat. Wih, udah bisa ya. Ada nggak yang untuk terrain ini? Ada? Nggak ada? Aman ya? Apa Aman, tuh? aman, aman. Nah, ini langkah terakhir habis ini. Habis ini langkah terakhir. Oke, sebelum aku tutup pertanyaannya, ada nggak? Nggak ada? Oke, bisa semua ya. Aku harap bisa nih. Oke, kita lanjut. Waduh, nge-lag nih. PC aku. Coba, bentar. Aku cek dulu suhu PC aku. LTR. Oh, nggak muncul ya. LTR. Oh, ini dia. Tuh. GPU usage-nya. Wah, panas banget, teman-teman. Berat, karena air dia nih. Tuh, FPS 30. Oke, ada pertanyaan. Pakai apa kita bikin pohonnya biar realistik? Kita cek di materi, teman-teman. Oke. Kita scroll, kita udah bisa pakai yang ini. Nah, sekarang oh ini brush. Oke, brush material udah. Apa ini? Wait, wait. Wait, teman-teman. Ada yang baru nih. Ntar kita cek. Kita cek dulu ada draw. Substrak. Oke, ada yang namanya substrak. Manual. Ini draw. Oh, ini substrak. Oh, tidak ada. Draw. Oh, oh, substrak itu mengikis, teman-teman. Mengikis sama kayak smooth. Terus ini transform apa nih? Oh my God. Map aku kebalik dong. Oh, ini transform. Oke, terus ada yang pakai sculpting kah? Oh, sculpting nambahin objek.
Ini ada yang baru nih. Subtract nih. Material setting sama dia bikin ini nih. Kuas paling cocok. Mungkin karena ini tampilan lama kali ya. Oke. Sekarang kita tambahkan. Nah ini dia. Tambahkan draw. Ada subtract ya. Oh iya benar tuh. Subtract itu bikin kedalaman atau bikin kayak jurang gitu. Nah, yang tadi aku ajarkan. Oke. Draw, sculpting, terus bikin gunung ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen bikin ini. Bikin pohon. tinggal di situ? Nah, tapi kalau misalnya kalian bingung nih bikin pohon ya, bikin pohon dari apa namanya? Dari material manual, aku ada saran. Saranku adalah ada kita manfaatin fitur yang di Roblox Studio, namanya Toolbox. Nah, kalian carilah namanya pohon, tree. Kak, Ya, boleh minta tolong nggak? boleh. Apa tuh? Coba aku stop share screen dulu. Ini aku bingung. Bentar. Di mana tuh, Didi? Coba. Nih, bentar. Oke. Kenapa Aku tuh? mau. Bentar. Permainannya di stop dulu. Danau Love. Tapi airnya jadi gini, jadi kotak-kotak. Jadi kotak-kotak. Coba Didi. Loh, jadi kotak-kotak ya? Kotak-kotak airnya. Si levelnya udah diklik Level yang mana, Kak? di atas paint. Bacaannya paint tuh ada si level. Si level. Nah, wait. Better lagi, better wait. Coba pakai paint lagi. Atau draw, coba pakai draw. Draw, terus tambahin, jangan pakai subtract, pakai add. Di add, nah terus scroll ke bawah, pilih material air. Nah, coba. Oh iya, Nah iya. itu ada. Thank you, Kak. Ini apa? Bentar. Apa ya tadi kotak-kotak? Aku juga bingung tuh. Sculptingnya. Tapi nanti diganti pakai itu aja ya, ditambah. Ya, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, nih tadi ada yang bertanya gimana cara nambahin gunung, cara nambahin pohon yang realistis. Kalian klik yang namanya toolbox, terus kalian cari pohon. Nah, pastikan kalian pilih jangan terlalu realistis atau terlalu bagus. Karena kenapa? Kalau misalnya objeknya terlalu bagus dan juga realistik, itu bakalan ngebuat map kalian ketika nanti presentasi jadi nge-lag komputernya. Kalau tidak percaya, cobain. Cobain kalian tambahin pohon sebanyak-banyaknya, misalkan yang realistis, terus di play. Itu bakalan yang namanya itu terjadi apa ya? Bahasanya itu eh kontradiksi. Ketika si objek ini kan punya yang namanya poligon ya, rendering atau proses grafik. Jadi komputer ketika ngebaca itu adalah sebuah objek, dia bakalan makan sekitar 1 MB memori, 2 MB memori, CPU-nya bekerja lebih tinggi. Nih yang bagian ini nih. Tuh, yang ini lebih tinggi nanti kalau kalian tambahin banyak material. Gitu ya. Biasanya aku ngambil pohonnya itu yang sederhana aja atau enggak aku bikin sendiri. Gitu. Nah, ini pohonnya. Misal pohon. Misal pengen bikin map pohon atau forest. Nih, udah ada nih. Terus pengen tambahin gunung. Gunungnya apa? Misal volcano. Volcano.
Kita cari volcano. Nah, tuh banyak tuh. Volcano. Kita ambil yang volcano ini. Besar sekali volcanonya. Nah, ini dia. Tuh, volcano. Terus coba kita cek. Wow, pohonnya jatuh, lupa diangkor. Pohonnya jatuh, lupa diangkor. Waduh, partnya jadi juga lepas. Nah, ini gunung berapinya. Kalau misalnya kalian bikin bioma api, lava-lava gitu. Tuh, Mana? volcano. Nah, stop. Iya, udah nanda dijawabnya. Pakai ini. Terus misalkan Ya, kalian memang. pengen bikin pakai versi kalian sendiri. Oke, bisa. Tinggal pakai apa? Mana Tinggal aja. pakai silinder. Nah, tinggal ditambah-tambahkan. Wih, astaga lu bunga boy. Coba kita cek. Tuh, tambahin pohon sendiri. Pakai beberapa gumpalan objek. Tuh. Pertama, kita kalau pengen bikin pohon, ya, mengikuti yang ada di tutorial sini, coba kita cek. Berarti dia itu bikin dua silinder disatuin jadi satu. Nah, kayak gini nih. Tuh, 1, 2, 3 tuh, jadi banyak. Nah, kita coba. Tanpa pakai toolbox ya. Tanpa pakai toolbox. Nah, objek. Dari objek, terus kita scale, tinggikan segini. Materialnya kita ganti. Wah, materialnya ganti. Jadi wood. Mana ya, wood. Nah, ini wood. Woodnya ganti color. Coklat. Tuh. Terus kita bikin cabangnya. Wow, percabangan. Bikin cabang pohon atau batang pohonnya. Nah, itu kita bisa duplikat. CTRL-D. Set. Terus kita rotate. Rotate. Jadi nyamping. Set. Nah. Terus kita scale. Ukuran kita scale nih. Set. Nah, kita tempel di dalamnya. Wih, kemana kamu? Pakai move. Set. 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 Naik kau. Set. Susah kali, Wak. Eh, kurang naik. Geser. Nah, baru masuk dia. Keluarkan. Nah, jadi deh batang pohonnya. Terus kita tambahkan lagi sisa-sisanya. Daun-daunnya kayak gini. Nah, kita duplikat. CTRL D, geser. Set. Terus kita coba rotasi. Rotasi objeknya. Nah, jadi gini. Tuh. Jadi objeknya bisa kita buat scale atau pakai move. Set. Naikkan. Nah, tuh ada 2 batang pohon. Coba sekarang kita bikin kepala pohonnya pakai yang namanya Xavier atau bola. Bolanya kita ganti materialnya. Ganti material. Mana ya? Apa ini? Grass. Kayaknya kurang. Kita ganti lagi. Materialnya jadi daun-daun. Oh, ini. Wood, basalt, stone.
Nah, grass aja. Terus ganti warnanya jadi warna hijau. Terlalu hijau. Hijau kan? Nah, kita tambahkan di sini. Ini dia. Set. Sampingnya. Oke. Kita besarkan. Pakai scale. Set. Wah, makin besar dia. Yang ininya belum nih. Kita kasih juga bola-bolanya. Untuk bikin pohon. CTRL D. Duplicate. Terus kita scale. Kecilkan. Set. Gitu ya. Kalau misalnya pengen bikin pohonnya sendiri. Nah. Tuh, jadi. CTRL D. Geser ke kanan. Terus dikecilkan ukurannya. Kecilkan. Di scale. Set. Nah. Jadi deh pohon. Kalau misalnya pohonnya mau jadi pohon cemara, berarti tinggal ganti pakai corner. Nah, yang ini. Yang sudutnya seperti berlian nih. Halo. Sudutnya kayak berlian. Gimana? Ada pertanyaan gak, guys? Itu materi kita hari ini. Bikin bioma, terus dikasih pohon, atau misalnya bioma kalian lava itu dikasih gunung lava. Nah, tinggal dibuat saja. Bisa ya? Kak, Ya, Kak, apa tuh? Apa tuh? Silakan, silakan. kalau misalnya mau ditumpuk itu pakai, misalnya kita pengen numpuk salju biar bisa bikin gunung sendiri, itu pakai draw, sculpt, smooth, atau paint, atau sea level. Pakai draw. Oke, Kak. Oke. Nah, tadi biar numpuk sendiri. Coba aku pengen praktikkan yang punyanya Didi. Pengen bikin gunung ya. Gunung salju. Nah, di draw. Nih, di draw, diterain. Namanya draw. Draw itu bisa kayak gini loh, teman-teman. Lihat ya. Materialnya aku ganti jadi ini dulu. Ice. Nih, tuh. Bisa nimbul sendiri. Itu karena mouse kita klik kirinya ditekan. Tuh. Kalau ditekan lama dia maju ke arah kamera. Tuh. Terus kita nembaknya ke kiri gini. Tuh. Pakai draw. Nah, terus apa sih bedanya add dengan subtract? Subtract itu untuk kita menghapus tuh. Hmm. Nah. Sebenarnya aku udah pernah coba, Kak, pas hari pertama itu. Oh, hari Tapi pertama. Wih, gila. Tapi dapatnya yang apa? Yang bukan yang salju, yang Oh, apa tuh? Yang padang rumput. padang rumput ya. Oh, oke, oke. Tapi udah pernah coba ya yang subtract ini? Yang ini juga udah dicoba nih, yang bottom, center, top, snapping. Belum, Belum. belum. Waktu itu kan apa? Aku mau coba-coba bikin aja. Jadi aku lihat ini apa gini right, ternyata bisa buat bikin gunung. Akhirnya ya udah. Oh alah, mantap. Bisa nih pakai draw. Smooth itu biasanya dia buat mengikis. Mengikis permukaan. Nah, paint biasanya buat ganti color. Ganti color atau tekstur si materialnya. Contohnya kita pengen ganti material salju ini nih yang melingkar ini jadi air. Tuh. Jadi air dia. Seolah-olah si saljunya cair. Terus coba aku play. Waduh. Waduh, pohonnya gelinding. Nah, terus kita bisa nyelam ke dasar air. Tuh, bisa nyelam ke dasar lautnya. Berenang ke atas. Ses. Masuk lagi. Nah, di dasar air ini kita bisa apa namanya? Tambah-tambahin mungkin batu karang, terumbu karang. Kalau misalnya mapnya selam atau swimming. Nah, gitu ya.
Oke, aku stop dulu gamenya. Nah, terus teman-teman, sebelum kalian bikin yang bioma ini, aku mau minta teman-teman jangan lupa ya, seperti biasa, kalau misalnya lagi create biomanya, jangan lupa dikasih ukuran mapnya. Contoh ukuran mapnya itu kalian kira-kira aja pakai part, nih, part, wait, start. Tutup dulu. Pakai part, terus partnya ini di scale. Tuh. Partnya di scale. Contoh, biomanya atau si world-nya seluas ini. Misalkan segini kecil atau gede ya, atau misalnya ini terlalu besar nggak ya, itu kalian play. Kalian play, coba datengin si template yang tadi yang udah kalian buat. Nah, terus injak. Kira-kira segini luas nggak? Gitu, teman-teman. Ini untuk mempermudah kalian pas lagi bikin biomanya. Nanti misalkan Kak, di sini. Ya, apa aku tuh? udah selesai Kak, tapi nggak bisa dinaikin tuh. Gak bisa Bisa dinaikin. dilihat karena tinggi banget. Coba. Aku stop share screen. Coba Dava yang share screen. Coba aku cek. Tapi gunungnya aku nggak buat. Gunungnya gak buat. Oke, sebentar. Oh, buatnya di atas langit ya. Terlalu tinggi deh Kak. Oh, kalau misalnya gitu, dapat tinggal pindahin aja spawnernya. Oh, bentar. Itu kok pohon terbang ah? Pohonnya terbang. Coba dihapus. Nah, kita bikin biomanya dulu. Di delete. Gimana? Klik Oh, backpass. backspace. Nah, Gunung tadi gimana ya Kak? Materi cara tambahin gunung, betul? Spawnernya mana? ini apa ya Kak? Itu kamu kebuat 2 si terrainnya pas tadi bikin-bikin. Nah, ini hapusnya pakai yang tadi. Coba pergi ke terrain, terus pakai smooth. Terus smooth, hapus satu-satu. Wah, itu dia. Gedein aja smoothnya, brush size-nya. Brush size-nya dibesarkan aja. Kegedean. Nanti yang atas ikut-ikutan tuh. Kecilin dikit. Eh, Nah, Lama banget ya? nanti yang bawah dihapus ya. Nah, coba cari spawnernya dulu. Si kotak yang ada gambar Amaterasu. Wah, mana tuh kotaknya? Kotak yang ada gambar Amaterasunya. Kotaknya itu diklik. Nah, ini dinaikin ke atas si kotaknya. Pakai ini, move atau select. Ganti dulu modenya, move atau select. Nah, itu naikin ke atas. Atau ada cara yang lebih mudah. Kamu klik dulu objek ininya, spawnernya. Nih, aku ajarin. Udah diklik. Terus CTRL, klik CTRL. Oh, jangan di grup. Z. Nah, ini objeknya udah diklik sama Dapa. Ya, Kak. Udah. Nah, CTRL sama X. X Kak. Huruf X. Oh, Udah salah. Kak. Udah. Tapi kok yang hilang cuma atasnya ya? Coba Z. CTRL Z. Nah, yang hilang cuma atasnya nih. Coba Z. Gini. Buka halaman properties atau Udah explorer. hilang Kak. Explorernya nyalakan. Udah hilang Kak. Semua. Hilang. Kemana tuh hilang? Oh, kemana dia? Kalau itu diapain kemana ya Kak hilangnya? Oh, itu aku kurang tahu. Oh, coba kamu deketin. Kamu pengen spawn di mana? Player, misal Di pengen sini nih. Di di sini. mana? Nah, Oke, di situ. toolbox ya. Oke, di situ. Di sini ya. Iya. Situ. Iya. Nah, sekarang kamu klik tanda plus di samping plugin Mana tuh Kak? di atas, di bagian ini. Ntar aku tandain ya. Nih, ada nggak? Oh, Tuh, nah. klik. Terus kamu add tool di kiri nih. Ketik spawn.
SPAWN. Tuh ada. Diklik. Nah, tuh muncul tuh. Klik. Disilang. Nah, sekarang klik tuh spawnnya di kiri. Klik sekali. Tuh ada. Dah, sekarang play. Pasti muncul di situ. Nah, Wait. Nah, udah kan di atas spawnernya? coba. Nah, mantap. Tinggal dilanjutkan. Gunung tadi gimana ya, Kak? Cara tambahin gunung, di stop dulu. Coba, di stop dulu playnya, biar kelihatan semua tombolnya. Nah, mau yang manual apa otomatis? Bisa aja, Kak, biar nggak ribet. Nah, kalau otomatis lumayan ribet. Eh, Klik Ini home, gimana nih? ke home, Oh, home. Ada bacaan toolbox di kanan, di ada samping nggak? properties. Ada, diklik, terus ketik kayak tadi. Mon ya, Kak? Mount atau mau gunungnya bentuknya kayak gimana? Cari dulu. Mon. Atau Fujimon, Mountain itu pegunungan ya. Terus di enter kalau udah. Jangan lupa di enter. Nah, itu masih pohon. Tungguin. Nah, yang mana tuh? Mountain free. Nah, ini disortir lagi ya sama Dapa. Jangan Maksudnya, sampai Kak? apa? Gimana? Maksudnya? Sortir itu maksudnya dipilih-pilih lagi. Soalnya kan ada yang gunungnya itu Berbayar. ada gunung yang bentukannya dia langsung gunung biasa, ada yang udah dipakein script, ada yang bioma. Kalau misalnya dia bentukannya bioma atau misalnya nih kayak gini nih, terrain. Nah, itu nanti yang terjadi adalah terrain yang muncul, bukan gunung doang, gitu ya. Carinya mountain-nya aja. Berarti apa nih, Kak? Berarti kalau saran aku kayak diri Ini. tadi, dibuat ini aja, dibuat sendiri gunungnya, terus diganti-ganti. Tuh ada tuh yang gunung langsung tuh, yang biasa cuma satuan. Terus Gimana tuh, Kak, kalau bikin sendiri? kalau bikin sendiri, boleh diperhatikan share screenku. Nih, aku ajarin biar mudah. Stop bentar ya, Kak. Boleh, silakan. Nih, gantian share screen. Aku. Nah, sebentar, aku stop dulu yang ini. Kecil terlalu berat. Terus ini aku hapus. Pohonnya aku hapus. Kalau bikin sendiri itu nanti dapat pakai filling. Pakai filling di terrainnya. Klik terrain, terus nanti diedit, terus ada yang namanya itu paint atau draw. Nah, dapat pakai kotak. Pakai kotak dulu. Terus pakai yang brick dulu. Nah, ini untuk memudahkan dapat ya. Untuk memudahkan dapat ketika lagi ukurannya. Ya, gimana? Brick mana tuh, Kak? Brick. Brick itu Oh, ada di yang bagian kayak batu-bata ya? material. Brick Oh, itu ya udah, material. udah. Terus Kotak di kan, Kak? sini size-nya bisa dikecilkan tuh. Nanti dibuat nih, tuh. Misalkan gunungnya mau setinggi gimana nih? Tingginya itu segini. Oh, berarti dibuat nih bawah-bawahnya juga. Nih sekitar sini. Nah, kayak gini nih, kayak batu bata. Oh, sesuai insting ya, Kak? Pakai feeling, pakai feeling. Kalau udah nih, kalau udah misal, oh udahlah, ini udah kayak gunung nih segini. Ya, mau Kak, pakai kok nggak brick, bisa tinggi ya, Kak? Kok nggak tinggi ya? nggak tinggi. Kameranya agak jauhin, terus Udah, jangan lupa Kak. pakai draw, ya. Terus ditahan mouse-nya. Klik kiri tahan, dia nanti ke arah mouse. Tuh. Bisa? Terus habis itu pakai paint diganti materialnya jadi rock. Nah, ini tinggal gini nih. Tuh. Jadi batu dia. Jadi gunung kan? Tuh. Amazing. Kok nggak bisa tinggi ya, Kak? Gak bisa tinggi? Coba. Iya, Ganti share screen lagi. ini. Coba. Kayak gitu. Cuma digeser-geser aja nih. Mana tuh? Coba scroll. Scroll ke depan. Terus. Oh, dapat pakai draw.
Oh, harus pakai draw. Betul. Paint itu mengganti teksturnya atau mengganti si halamannya. Nah, coba pakai draw. Klik dulu draw. Pakai draw. Cara ngapusnya gimana ya? Cara ngapusnya pakai smooth. Bah, Nah, pakai draw. Klik draw. Nah, terus di scroll tuh materialnya mau yang mana? Coba. Nah, misal pakai yang kotak-kotak, boleh. Terus di draw sama dapat. Materialnya dulu. Kak, Hah? Gimana, Didi? ini tuh apa namanya apa ya? Apa Kayak tuh? semua ini tuh tekstur-tekstur namanya tekstur atau gimana? Iya, ini namanya tekstur. Oh, thank you, Kak. Oke, sama-sama. Nah, tuh bisa mus tinggi itu. Ah, tinggi banget. oh tinggi banget. Pakai feeling ya. Nah, oke, bentar Dava. Terus Dava coba ganti toolsnya jadi paint nanti kalau misalnya udah. Itu Mana untuk tuh ganti tools? teksturnya ya. Tools mana tuh, Pak? Tools itu tombol. Tombol-tombolnya. Nih, kan di sini banyak tombol ya enggak? Ya Mana kan? tuh? Nah, ini tombol paint, ini tombol draw. Kalau misalnya aku Ya, bilang tools, itu berarti ganti tombol ya. Ganti tools itu ganti tombol. Nah, tuh draw. Atau mau langsung ganti teksturnya bisa kok udah Pak. Coba deh. Jangan pakai apa namanya? Kotak-kotak kayak gini. mana tuh? Di scroll ke bawah, kan materialnya banyak. Terus scroll ke bawah. Nah, banyak kan? Rock, lively grass. Nah, dicoba-coba sama Dapa. Tuh. Berubah jadi apa dia tuh? Cara ngerubah jadi semua batu tuh gimana ya, Kak? Pakai paint. Pen. Oh, Paint. Diganti dulu jadi paint. Oh, jangan dihapus dong itunya. Nah, gini. Aku jelasin terakhir boleh? Boleh stop share screen? udah. Oke. Nih, penjelasan terakhir aku nih. Nanti kita lanjutin lagi di minggu depan. Minggu depan masih sama kok. Selalu aja. Masih sama. Kita masih mainin terrain juga sama tambahin rumah-rumahannya. Nah, gini dah Pak. Draw itu untuk nambahin objeknya. Oke. Nambahin objeknya. Misal objeknya itu gini. Tuh. Di draw. Tuh. Terus aku gede ini size-nya misal segini. Tuh. Nah, terus kita pengen ganti teksturnya, bukan rumput misal, jadi air. Nah, cara ganti isinya aja, tapi bentuknya nggak kita apa namanya, nggak kita utak-atik, pakai pen. Set. Terus kita langsung ganti, misal jadi batu. Nah, yang tadi tuh yang dibilang Dava, tinggal di itu, tuh, tuh jadi batu tuh, ya nggak? Tuh jadi batu dia teksturnya. Nah, ini biar dapat mudah nih. Tadi kan udah bikin apa namanya gunungnya, tapi cuman ganti teksturnya aja. Itu pakai paint. Misal aku ganti jadi air nih. Teksturnya water. Tuh, jadi air sekarang. Terus gimana kita pengen nambahin lagi? Misal pengen ditinggiin lagi. Oke, kita ganti dulu pakai draw. Nah, si drawnya pakai bulat deh biar enak. Terus size-nya oh kegedean, kecilin. Kita ganti jadi ini. Cobblestone. Nah, itu untuk menambah objeknya. Tuh. Tuh. Jadi banyak. Terus kita udah punya ininya. Sekarang kita ganti teksturnya. Pakai paint. Glazer. Ganti. Tuh. Glazer semua. Gitu tuh. Lebih enak ya kalau kayak gini. Tuh. Oke. Sudah. Udah lewat 4 menit. Oke, itu dia materi aku hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, masih sama. Nanti teman-teman boleh coba-coba nih di rumah. Bikin dulu sampai kotaknya jadi. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan. Kita foto bersama dulu untuk absensi pulang. Ayo, gaya bebas teman-teman. Dapat? 1, 2, 3. Oke, mantap. Sip, teman-teman. Itu yang bisa aku sampaikan di hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih yang udah hadir. Sama terus semangat. Semoga materinya bermanfaat. Aku ucapkan mohon maaf kalau misalkan aku ada salah kata maupun menyinggung perasaan teman-teman. Karena
Suara aku agak sekarang. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi.